mafia, chain swinging, clang clang. Solusi saya sebagai generasi muda adalah dengan memanfaatkan sosial media yang ada. Seperti yang kita ketahui, hampir seluruh generasi muda di Indonesia saat ini menggunakan sosial media. Hal tersebut bisa menjadi wadah pembelajaran, seperti membagikan informasi tentang kata dalam bahasa Indonesia yang kebanyakan generasi muda saat ini hanya mengetahui bahasa Inggrisnya. Contoh kata online yang bahasa Indonesianya adalah daring, kemudian offline yang bahasa Indonesianya adalah luring. Dua kata ini masih banyak yang belum mengetahui bahasa Indonesianya. Kita bisa membagikan informasi tersebut dalam bentuk video ataupun kata-kata yang dapat menarik minat pembaca, sehingga sosial media kita dapat berguna untuk orang lain. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang juga harus kita pelajari. Tetapi hal tersebut bukan alasan untuk kita melupakan atau tidak memperbanyak kosakata bahasa Indonesia kita, karena bagaimanapun bahasa Indonesia adalah salah satu warisan negara yang harus kita jaga. Perlu kita ketahui bahwa kebanyakan lawan bicara tidak mendengar apa inti yang kita sampaikan, atau mereka keliru dalam menangkap ragam bahasa saat berkomunikasi dengan kita, sehingga mereka hanya menunggu kesempatan untuk bisa berkomentar. Tanggapan saya jika ada yang merespon pembicaraan saya dengan kata sok pintar adalah saya akan menjelaskan kembali bahwa apa yang saya katakan sesuai dengan pengetahuan saya dan tidak dibuat-buat. Saya juga tidak bisa memungkiri setiap orang punya pendapatnya masing-masing. Namun hal tersebut bisa menjadi alat untuk saya dalam mengintrospeksi diri agar kedepannya menjadi lebih baik sehingga tidak ada lagi celah bagi orang lain untuk mengatakan hal tersebut. Yang akan saya jelaskan jika seseorang memberikan sebuah teks yang sebagian kata-katanya tidak diketik atau ditulis secara benar. Sebelumnya saya akan memastikan terlebih dahulu apakah ada kata yang diketik atau ditulis salah. Dan jika itu terjadi, maka akan menimbulkan ketidaksinambungan antara kata yang satu dengan kata yang lainnya. Setelah itu, saya akan memberitahukan kepada orang tersebut agar dia dapat mengoreksi teks yang sudah diberikan kepada saya. Kemudian saya akan menyarankan agar pada kesempatan lainnya harus lebih teliti dengan cara membaca kembali teks tersebut apakah penulisannya sudah benar atau apakah penggunaan tanda bacanya sudah benar, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman lagi saat orang lain menerima teks dari kita. Yang pertama, kata antene. Bentuk baku dari kata antene adalah antena. Yang kedua, baterai. Bentuk baku dari kata baterai adalah baterai. Yang ketiga, bis. Bentuk baku dari kata bis adalah bus. Yang keempat, capek. Bentuk baku dari kata capek adalah capai. Yang kelima, cedera. Bentuk baku dari kata cedera adalah cedera. Yang keenam, diagnosa. Bentuk baku dari kata diagnosa adalah diagnosis. Yang ketujuh, efektivitas. Bentuk baku dari kata efektivitas adalah efektivitas. Yang kedelapan, detail. Bentuk baku dari kata detail adalah detail. Yang kesembilan, Februari. Bentuk baku dari kata Februari adalah Februari. Yang kesepuluh, himbau. Bentuk baku dari kata himbau adalah imbau. Yang kesebelas adalah atmosfer. Bentuk baku dari kata atmosfer adalah atmosfer. Yang kedua belas adalah akhirat. Bentuk baku dari kata akhirat adalah akhirat. Yang ke-13, handal. Bentuk baku dari kata handal adalah andal. Yang ke-14 adalah bercermin. Bentuk baku dari kata bercermin adalah bercermin. Yang ke-15, gladi. Bentuk baku dari kata gladi adalah geladi. Alasan kata tidak baku tersebut sering digunakan karena sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin sebagian dari kita sudah mengetahui kata tersebut salah dalam pengucapan maupun penulisannya, tetapi tetap kita ucapkan yang salah karena sudah terbiasa diucapkan dari dulu. 3 kaidah bentuk dan diksi. Yang pertama, kebenaran. Kata yang benar adalah kata yang mengikuti kaidah tata bahasa, yaitu morfologi dan sintaksis. Yang kedua, ketetapan. Kata yang tepat dikenali berdasarkan distribusi atau kolokasinya dengan kata di kiri dan kanannya. Yang ketiga, kelaziman. Kata lazim adalah kata yang penggunaannya sudah diterima oleh masyarakat umum. Yang pertama, bagi semua warga harus mengikuti kerja bakti. Kalimat tersebut tidak efektif karena subjeknya tidak jelas, sehingga kalimat efektifnya adalah semua warga harus mengikuti kerja bakti. Yang kedua, banyak siswa-siswa yang tidak datang ke sekolah.
Kalimat tersebut tidak efektif karena menggunakan kata bermakna jamak secara berulang. Sehingga kalimat efektifnya adalah banyak siswa yang tidak datang ke sekolah. Yang ketiga, Putri adalah murid yang rajin dan Putra adalah murid yang nakal. Kalimat tersebut tidak efektif karena penggunaan konjungsi yang tidak tepat. Sehingga kalimat efektifnya adalah Putri adalah murid yang rajin, sedangkan Putra adalah murid yang nakal. Yang keempat, akibat ia tidak mengerjakan tugas, ia dimarahi oleh dosen. Kalimat tersebut tidak efektif karena penggunaan subjek ganda. Sehingga kalimat efektifnya adalah akibat tidak mengerjakan tugas, ia dimarahi oleh dosen. Yang kelima, mahasiswa harus menyusun laporan, kelengkapan materi yang dilampirkan, dan disimpulkan hasil penelitian. Kalimat tersebut tidak efektif karena memparalelkan jenis kata menyusun, kelengkapan, dan disimpulkan. Sehingga kalimat efektifnya adalah mahasiswa harus menyusun laporan, melampirkan kelengkapan materi yang dilampirkan, dan menyimpulkan hasil penelitian. Sekian dan terima kasih.